Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita ngebahas tentang lika-liku sekolah dokter kok kayaknya nggak ada bosennya gitu ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu juga saya udah ngobrol dengan teman-teman DM, terus kemudian ada Iza, anaknya dari dokter Alia, terus kemudian ada kalian ini. Tapi kita belum kenalan ya, silahkan diperkenalkan dulu deh namanya. Ya, perkenalkan nama saya Ekil ya. Jadi asalnya dari Malang, salam kenal semuanya. Oke, Ekil dari Malang, aslinya Ngalam? Ya, benar, asli Ngalam. Asli Ngalam, wah keren Ngalam ini berarti ya. Yang satunya? Saya Arif Hadi dari Mojokerto asalnya. Dari Mojokerto, oke. Ya rada dekat Deket-deket ya, lah. dekat-dekat lah ya, masih se-Jawa Timur lah ya. Ya. Oke, berarti kalau kita mampir masih bisa ya? Aman. Bisa sekali. Bisa sekali. Kayaknya kamu welcome banget sama aku. Kan harus terbuka. Iya benar, apalagi kalau misalnya kita kedatangan tamu juga kan harus dilayani dengan baik gitu ya. Tapi kita nggak ngebahas tentang tamu sih. Kita ngebahas lika-liku sekolah dokter gitu. Nah kalau kalian sendiri itu masuk FK jalur apa sih? Kalau saya tuh masuk FK-nya dari jalur prestasi, jadi dari jalur raport gitu kan. Oke. Jadi kalau kita bahas tentang jalur FK itu kan ada 3. Yaitu yang pertama, kalau zamannya kami namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Kalau sekarang namanya Seleksi Nasional berdasarkan prestasi gitu. Oh, oke. Jadi itu berdasarkan prestasi kita, berdasarkan nilai raport yang ada kayak gitu. Nah itu saya masuknya lewat jalur itu, jadi nggak perlu untuk tes lagi, tes tulis misalkan ke Surabaya, ke Malang atau ke Jember. Oh jadi udah jalur rapot aja gitu Rapot ya? aja dan prestasi. Oh gitu, berarti Anda berprestasi sekali. Ya keberuntungan mungkin lah ya Mbak. Gitu. Enggak lah, kalau rapot itu kan ada mulai dari kelas 1, 2, 3 gitu ya? Betul. Nah itu kan berarti kan kamu konsisten untuk nilainya gitu, berarti Ya, bisa keren. dibilang gitu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau Ekil? Kalau saya memang sedikit berbeda dengan Arif ya. Kalau Arif undangan, kalau saya ujian tulis kebetulan. Oke. Ujian tulis nasional kalau zamannya kami ketika masuk itu judulnya SBMPTN. Jadi yang memang tidak bisa masuk tadi ujian atau senam PTN atau undangan, kita ikut ujian bersama nasional baru masuk FK. Seperti Itu jalurnya ada 2. Tapi tadi dikatakan ada Ada 3. tiga. Satunya apa? Kalau sekarang namanya ujian mandiri. Jadi kalau yang Ekil tadi namanya waktu zaman kita dulu namanya SBMPTN, sekarang Seleksi Nasional berdasarkan tes gitu. Jadi masuknya berdasarkan tes tulis yang dilakukan oleh calon mahasiswa tadi. Berarti hampir sama kayak Ekil. Kalau yang mandiri itu dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing, Mbak. Gitu. Jadi milih daftar mandiri di universitas mana kayak Oh, gitu. Kalau yang Ekil tadi nasional seluruh Nasional. Indonesia serempak di satu tempat. Gitu. Oh gitu. Jadi nanti Ekil itu milih ya, Ya. milih beberapa universitas Beberapa gitu. universitas nanti sesuai kategori mana nilainya masuknya di mana kita masuk situ. Oh Seperti gitu. itu. Kalau zamannya Mbak Kiki mungkin SPMB. Nah, kayak gitu. SNPTN kalau saya SNPTN. dulu zamannya masih sama ya. Sama. Kita nggak terlalu jauh, nggak terlalu Iya, jauh. kan masih Ya. sama-sama muda. Iya benar. Iya. Jangan kejauhan lah. Anggap aja kita beda setahun 2 tahun gitu ya. Ya, Iya. Iya. Nah itu berarti Ekil sendiri udah siap dong ya kalau misalkan keterimanya ini di kota mana kota Oh. mata gitu. Ya karena itu kan termasuk apa ya semacam strategi kita ya memilih universitas kira-kira mau masuk mana gitu dan termasuk memilihnya itu kira-kira kita capable nggak masuk universitas itu dengan nilai kita yang segini kayak gitu gampangnya seperti itu. Jadi ya saya memilihnya kebetulan waktu itu semuanya Jawa Timur jadi ya nggak akan jauh nggak dari akan jauh-jauh rumah ya. gitu. Oh iya. Ada pilihan yang di kota sendiri? Kebetulan tidak ada kalau saya. Oh, Ada. maaf ada satu. Ada satu, oke. Biasanya sih emang lebih enak kalau kita bukan di kota sendiri gitu ya. Betul. Betul ya? Karena biar ada suasana baru gitu nggak sih Mbak? Iya benar. Kalau Arif sendiri itu SMA-nya di Mojokerto? Di Mojokerto. Oh di Mojokerto. Kalau Ekil? Di Malang. Di Malang sama ya. Jadi pengen suasana baru gitu ya. Benar. Kalau kuliah gitu ngerasain jadi anak kos, bukan jadi anak mamah lagi gitu. Susah nggak sih hidup apa ya? Jadi anak kos? Sebenarnya bukan lebih ke susah, lebih karena lingkungan barunya gitu sih. Karena nuansa baru yang kita nggak dapat ketika kita di rumah, ketika kita di misalkan saya di Mojokerto itu nggak dapat
bagaimana sih susahnya misalkan cari makan sendiri yang tidak bergantung kepada orang tua, karena nanti outputnya kan kita harus bisa hidup mandiri gitu. Iya benar. Sebagai seorang dokter Betul. gitu harus bisa mandiri ya. Benar. Karena kan kita melayani orang lain gitu ya. Apalagi kita menjaga kesehatannya mereka juga. Nah ini nih, kalau tadi kan pengennya di luar kota karena pengen jadi anak kos gitu. Tapi kan biaya kembali lagi ya. FK yang Iya. saya tahu gitu kan, Fakultas Kedokteran itu biayanya mahal banget dan pastinya kalian ini anak-anak sultan nih. Gimana nih? Gimana nih anak sultan loh? Siapa? Dua-duanya. Enggak. Sebenarnya kalau kita bahas biaya itu sekarang di universitas negeri gitu ya, kita bahas di universitas negeri itu biaya untuk UKT namanya atau mungkin SPP bahasa awamnya adalah itu bergantung pada penghasilan orang tua gitu. Jadi setiap orang mungkin saja SPP saya atau SPP-nya Ekil itu berbeda. Oh gitu. Satu. Yang kedua itu terkait biaya. Yang kedua di kampus itu juga banyak loh, maksudnya beasiswa yang bisa di-apply oleh teman-teman gitu. Jadi sebenarnya biaya itu juga ada subjektivitasnya tinggi gitu. Maksudnya biaya mahal atau seperti apa itu kan masing-masing berbeda gitu. Karena tadi beban atau SPP-nya tadi tergantung pada, jadi ketika kita awal masuk itu kita setor gaji orang tuanya berapa, bagaimana harta kekayaan orang tua, rumahnya bagaimana, bahkan foto rumah itu juga kita serahkan gitu. Nanti itu langsung disusun oleh sistem, langsung muncul SPP-nya Arif sekian kayak gitu. SPP-nya Ekil juga sekian gitu ya, Iya, langsung muncul gitu. sendiri ya. Jadi nggak sama ya. Nah, bisa jadi tidak sama. Itu kalau negeri ya, kalau negeri Negeri. memang sudah di sistem seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang bukan istilahnya kalau sekarang tanda kutip Bukan sultan, sultan, iya. itu berarti bisa masih masuk sangat bisa terbuka untuk masuk ke FK. Apalagi teman-teman yang berprestasi seperti itu, Mbak, pinter, kemudian punya prestasi di bidang non akademik maupun akademik, itu nggak ada salahnya untuk bermimpi kuliah di FK, karena tadi ada jalur jalur prestasi, kemudian ketika masuk juga bisa ada beasiswa dan sebagainya. Jadi jangan sampai terkubur mimpi untuk menjadi dokter karena masalah biaya. Bahkan Mbak, sebenarnya di teman-teman kami pun ada yang tidak dapat UKT gitu, atau SPP-nya 0 rupiah, bahkan dapat uang saku dari gitu? pemerintah gitu. Oh. Nggak bayar malah dapat uang, kan enak sekali ya kan? Benar-benar itu di FK. Di Iya. FK. Di kedokteran. Oke. Andai kayak gitu. Soalnya saya kan pikirannya kalau FK udah jelas pasti sultan banget gitu. Karena kan prakteknya aja butuh biaya gitu kan ya. Maksudnya bukan hanya sekedar baru masuk aja, tapi perjalanan ke depannya itu membutuhkan biaya dong. Iya. Jadi sebenarnya nggak harus Nggak. sultan ya. Nah, harus sultan Nggak sultan juga. Harus pintar ya. Iya dong kayak Arif. Jalur undangan ya. Pintar ya, pintar Dan ya. harus bisa survive, yang penting itu. Oh iya. Pintar itu relatif, tapi menurut saya itu bagaimana kita bisa rajin, kita bisa mau. Yang penting ada kemauan, ada target yang ingin dicapai, pasti bisa kok gitu. Iya sih. Kalau kalian sendiri cita-citanya emang dari dulu jadi dokter? Kalau saya pribadi sebelumnya tuntutan dari orang tua, tapi memang karena ada role model kakak saya juga sudah menjadi dokter, jadi ya ngikut aja sebenarnya. Tapi juga pingin dari awal sih. Oh, jadi Ke mungkin arah turunan ya, jangan-jangan orang tuanya dokter Enggak, juga enggak. lagi. Enggak. Kalau Arif sendiri? Saya dulu itu sebenarnya bingung mau pengen kuliah apa gitu. Karena kayak jurusan itu banyak kali gitu kan. Iya banyak-banyak. Ini kita mau ke Malang, Surabaya juga banyak Nah, ya. makanya itu. Kayak jadi saya dulu tuh bingung antara kayak dokter atau mau guru atau pengusaha gitu kan. Lalu jatuhnya ke dokter gitu. Karena dulu memang lebih ke waktu ada bencana gitu kayak ada terenyuh gitu. Terenyuh kayak iya. ada Sisi kemanusiaannya muncul ya. gitu. Nah, itu. Bagaimana kita berbagi gitu. Apalagi sebenarnya rumah saya itu desa, Mbak. Jadi rumah saya desa. Jadi kayak misalkan ada Pak Dokter atau Pak Mantri gitu sama masyarakat itu kayaknya adem, tentrem kayak gitu loh. Itu Iya, yang iya, saya iya. pengen hidup yang seperti itu, yang tenang, damai. Nah, itulah. Oke, berarti ini jiwa kemanusiaannya sudah mulai muncul gitu ya, Arif ya. Jadi kalau jadi dokter berarti niatnya menolong. Betul. Oke, niatnya menolong. Nah, ini kalau misalkan ngebahas kalau mahasiswa baru nih ya, itu kan apa sih zamannya namanya MOS gitu ya, masa orientasi. Ospek. Udah. Ospek ya, kalau Ospek ya zaman kalau dulu, kuliah ya kalau kuliah ospek, kalau di sekolahan kan bilangnya MOS MOS, gitu. Nah,
bener nggak sih kalau masuk FK itu langsung dimasukin ke kamar jenazah? Iya, iya atau enggak ya? Iya. Kita jawab secara realitanya saja. Ya. Jadi kalau masuk kamar jenazah memang nggak langsung masuk ya. Tiba-tiba kita masuk FK langsung diarahkan ke sana kayaknya nggak mungkin. Yang jelas tujuan dari orientasi kegiatan lingkungan kampus adalah untuk mengenalkan kondisi kampus dan juga lingkungan kampus itu seperti apa. Nah, salah satu bagian dari lingkungan kampus itu kamar mayat atau kita biasanya lab anatomi seperti itu ya. Nah, tujuan masuk di sana juga tidak serta-merta untuk dalam tanda kutip kalau yang tersebar di masyarakat kan untuk menakut-nakuti dan sebagainya. Tapi untuk mengenalkan seperti ini loh. Inilah yang berbeda dari kondisi fakultas lain. Jadi kita dikenalkan dengan laboratorium yang mempunyai mayat dalam tanda kutip kalau kita sebutnya sebagai kadaver seperti itu, ataupun mempunyai berbagai banyak spesimen dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan Arif? Sebenarnya lebih ke make sense aja sih, maksudnya ketika kita kehidupan di kuliah pun nanti kita praktikumnya juga dengan mayat gitu. Kita belajarnya juga di situ. Maksudnya karena dokter itu kan belajarnya di seluruh tubuh gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita belajar hidung, nggak bisa lihat hidung sendiri gitu kan. Jadi kan alat peraganya adalah mayatnya tadi. Jadi kalau kita tidak dikenalkan dari awal, bagaimana kita bisa berani, bagaimana kita bisa praktikum dengan baik? Oh iya kan. benar-benar, tak kenal maka tak sayang ya. Tapi Ya nggak kenalan juga, nggak sayang juga. Ya, enggak. Aku soalnya agak serem juga gitu ya, ngebayangin itu masuk aja udah serem, apalagi harus. Tapi ini kalian udah praktek ya dengan jenazah? Sudah, dari awal dulu di kampus. Sudah. Itu jenazah asli? Jenazah Iya, yang semacam diawetkan kalau kita pas. Betul. Ya. Oh gitu, itu gimana perasaan kalian? Ya mungkin kalau pertama masih wah seperti ini ya, tapi lama-kelamaan ya semakin biasa, semakin terlatih deh. Oh ya seperti ini. Sama kayak lihat orang tidur gitu kan Mbak, nggak ada bedanya gitu. Iya ya, cuma dia nggak bergerak Cuma nggak bisa gitu tidak ya. bernafas aja Tidak gitu. bernafas ya. Kan agak dingin nggak sih? Iya betul. Iya, Kan juga basah-basah karena gitu kan. Formalinnya Kan ya, di karena pengawet. awet, iya diawetkan. Oh iya. Megangnya nggak gimana gitu kalian? Kayak Aduh. seperti Mbak megang daging ayam, daging kayak itulah. Oh oke, seperti itu gitu ya. Ya, tapi kembali lagi itu kan juga sebenarnya pada dasarnya juga guru kita kan karena memberi banyak ilmu kita. Jadi kita harus selalu respect ketika berhadapan dengan Nah kalau tadi kita udah ngomongin soal masa orientasi. Nah biasanya kan kalau di kampus itu kan ada kegiatan apa sih kayak ekskul gitu ataupun juga organisasi. Bayangan saya kalau FK karena materinya ini banyak, jadi kayak udah sibuk belajar aja gitu. Kalian sendiri bisa nggak sih masuk ke organisasi atau melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar belajar dari FK ini? Bisa banget gitu. Oh, bisa banget. Justru dengan organisasi yang saya ikuti, saya bisa jalan-jalan ke Bengkulu, aktivis. saya bisa jalan-jalan ke Lombok, bisa Masya Allah. jalan-jalan ke Palu, Makassar dan sebagainya di kota-kota di Indonesia gitu. Dengan organisasi gitu. Dengan organisasi itu yang dari kampus? Dari kampus gitu. Oh, Masya Allah, ternyata nggak sesibuk itu gitu ya, kedokteran maksudnya. Iya, itu kan tergantung masing-masing lagi gitu. Bagaimana kita memanage waktunya dengan baik kayak gitu sih Mbak. Tergantung kita mau dapatnya apa gitu. Kayak misalkan kemarin waktu gempa di Lombok tuh, itu posisi saya lagi di Lombok. Oh, Gitu. oke. Berarti kamu langsung ada di lokasi Ada gitu di ya? lokasi ketika ada gempanya itu. Berarti langsung bisa menolong gitu ya? Nah, betul gitu. Oh, Masya Allah. Berarti harapannya Arif kan emang tadi menolong ya masuk FK ya, biar jadi dokter. Dan ternyata bisa tercapai gitu ya, bisa langsung menolong korban. Alhamdulillahnya begitu. Dan ada jalan untuk seperti itu. Iya, benar. Kalau Ekil sendiri gimana? Ikut organisasi? Ya, itu merupakan pilihan hidup kembali lagi, Mbak. Karena semuanya tergantung prioritas. Nggak akan ada alasan kalau kita bisa memanage itu semuanya. Jadi saya juga termasuk orang yang mengikuti jalan ninjanya Arif ini. Oh, Jadi iya. hidup di FK itu nggak melulu untuk belajar menurut kami ya. Jadi aktif di organisasi intrakampus maupun eksternal di nasional itu menurut saya menjadi poin plus dari yang bisa kita alami seperti itu, dari mulai pengalaman di medis maupun pengalaman yang non medis seperti itu. Karena kalau kita berkutat dengan kuliah dan praktikum katakanlah seperti itu, memang kita mungkin bisa menjadi seseorang yang memiliki nilai lebih di akademik. Tapi soft skills kita seperti apa? Menurut kami itu yang harus kita cari secara mandiri karena nggak akan diberikan secara penuh oleh fakultas. Jadi kalau saya juga termasuk orang yang berkecimpung di bidang organisasi, termasuk yang di
nasional maupun intrakampus seperti itu. Wis, Masya Allah keren ya. Jadi pengen mencari sesuatu yang lebih gitu ya, benar. bukan hanya belajar materinya aja Benar. gitu, tapi kita juga harus bisa berinteraksi dengan banyak orang. Betul. Karena kan dokter juga berinteraksi dengan banyak orang ya, pasiennya berbeda-beda. Ya, Jadi sekarang kalau misalkan kita ikut organisasi yang tadi bisa jalan-jalan, terus ekil juga, itu kan berarti bisa sering ngobrol sama orang Ya, gitu ya, benar sama sekali. masyarakat gitu ya. Betul. Jadi akhirnya kita tumbuh rasa empati, simpati kayak Iya, gitu ya. benar Ih, sekali. keren banget loh ternyata. Jadi saya pikirannya kalau fakultas kedokteran itu belajar gitu. Ya kalau belajar iya Ya, ya, pastinya tapi kan ada yang kewajiban. lain kewajiban ya. Ya, kewajiban. Tapi kan kalau yang lainnya itu kan pendorong aja gitu ya, memotivasi kita lagi Soalnya untuk rugi semangat. Mbak kalau cuma kita belajar aja di kampus gitu. Karena kan banyak hal yang bisa dieksplor sebenarnya Ya. di kampus itu. Oh iya. Jadi biar nggak Toh- monoton ya. Iya benar. Toh nanti ketika di dunia kerja juga kita berhubungan dengan manusia. Benar. Bagaimana kita berkomunikasi itu juga dinilai oleh masyarakat, oleh pasien kita gitu, Ya. oleh customer kita kayak gitu kan. Ah iya benar. Kalau itu tidak dilatih sejak dini, bagaimana kita bisa terjun nanti di dunia masyarakat kayak itu sih. Iya benar, termasuk pelayanan ke pasien juga ya. Kadang kan ada yang menganggap kalau dokter jarang ngomong nih gitu. Jadi akhirnya kan kita males ya untuk datang ke Iya. dokter gitu kan. Mendingan kalau di desa-desa ke mantri istilahnya Nah, gitu gitu, kan ya. benar. Nah dari kalian-kalian ini yang misalkan sudah bisa merangkul masyarakat, ya mudah-mudahan besok kalau udah bener-bener jadi dokter praktek di mana-mana gitu ya, maksudnya praktek mandiri, Iya. praktek di rumah sakit, bisa menjadi dokter yang bisa mengayomi masyarakat Amin, ya. amin. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di part 2. Saya juga mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kalian nih. Oh, iya. Masih ada kan ya? Masih. Oke deh. Nanti kita lanjut di part 2 ya.